Balik lagi sama aku Prapti Istiqomah. Gimana kabarnya kalian pada saat pandemi di akhir tahun yang mempunyai jadwal liburan panjang? Terus kalau kalian pergi-pergi, polisi mewajibkan untuk rapid. Kalau kalian merasa keberatan, di rumah aja nggak apa-apa, nikmatilah hidup kalian sesuai dengan kebutuhan kebahagiaan kalian. Atau saran aku, kalian bisa menonton video aku, semuanya ditonton. Kalian bisa banyak banget yang namanya manfaat tentang kesehatan. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih untuk kalian yang udah subscribe video aku, terus yang udah berbagi ke teman-teman kalian atau sekitar kalian, lalu kalian meng-like, men-sharingkan, mempromosikan. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih. Terus semoga kalian itu diberikan kesehatan, kebahagiaan, yang paling penting rasa syukur sama Allah ya. Sebelumnya kan aku udah bahas tentang yang namanya menurunkan berat badan. Kali ini aku mau berbagi sama kalian buat yang badannya kecil menjadi besar. Apa aja sih dan penyebabnya, kenapa sih, solusinya bagaimana? Nah, kalian harus di sini menonton video aku sampai selesai, karena buat yang ingin menaikkan berat badan sangat bermanfaat. Ternyata ada penyebabnya kenapa tubuh kalian tidak bisa gendut atau tidak bisa besar. Kenapa sih mau gendut aja susah? Mau makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Pertama itu genetika atau keturunan. Kalian harus cek dulu dari atas. Di atasnya itu badannya besar-besar atau kecil-kecil. Kalau misalnya kecil-kecil, oke, berarti kalian keturunannya kecil-kecil. Tapi kalau di atasnya besar-besar, kalian sendiri yang kecil, berarti ada kesalahan pada tubuh kalian. Yang kedua itu adalah penyakit cacingan. Jangan pernah melihara cacing dalam tubuh atau dalam perut. Pelihara tuh kesehatan biar kita bahagia. Pemerintah kan juga menyarankan untuk anak kecil atau orang dewasa untuk meminum obat cacing per 6 bulan sekali. Nah, kalau kalian makan tiba-tiba ada cacing, ya udah, makanan yang kalian makan itu diambil sama si cacing. Yang ketiga itu adalah hipertiroid. Kayak aku, kelenjar getah bening. Posisinya kelenjar getah bening itu ada di leher, di ketiak, di selangkangan. Nah, kalau misalnya dia terlalu hiper, maka metabolismenya juga akan semakin tidak ada gitu, karena kan tiroid sendiri itu menyimbangkan dalam tubuh. Nah, ibaratkan itu hormon tiroid. Terus kalau kalian merasa tiroidnya terlalu tinggi, kalian bisa meminum minyak-minyakan, misalkan minyak zaitun atau minyak oil coconut, yang biasa tuh yang kesehatan itu, sama buah alpukat. Dalam jangka waktu sebulan, insya Allah itu tiroid merendah. Lebih baik sih pergi ke dokter untuk lebih meyakinkan kalau kalian itu hipertiroid. Yang keempat adalah pola makan. Jangankan untuk orang diet, orang kurus juga harus mempunyai pola makan. Pertama, kalian itu harus memperbanyak karbonhidrat sebanyak 50%, protein sebanyak 30%, lemak 20%. Itu dalam sehari ya. Kalau misalkan kalian ingin memakan yang namanya sayur-sayuran, jangan mencari sayuran yang kalorinya 0%. Itu untuk orang diet atau menurunkan berat badan. Kalian lebih dianjurkan mencari yang kalorinya lebih besar, biji-bijian, kacang-kacangan, terus alpukat. Bahkan yang namanya pisang itu lebih disarankan karena dia mempunyai kalori yang banyak. Yang kelima itu adalah psikologi atau pola hidup. Yang kalian yang biasanya stres, yang suka ngebatin, tidak bisa diungkapkan, kalian ngebatin terus masuk ke hati, hatinya nggak berkembang. Aduh, kalian harus menyenangkan diri sendiri. Kalau kalian nggak bisa mengungkapkan, ungkapin aja. Ingat ya, kalian nggak boleh yang namanya menyiksa diri kalian sendiri, karena kebahagiaan itu kalian yang punya, kalian yang buat.
Terus kalian nggak boleh yang namanya begadang, itu juga tidak bagus untuk menaikkan berat badan. Pola tidurnya juga harus bagus. Kalau pengen menaikkan berat badan itu kalian harus mengatur pola tidurnya itu di bawah dari jam 10 malam. Jangan sampai jam 10 malam, namanya itu ronda. Lalu yang ketujuh itu adalah penyakit dalam tubuh kalian. Pertama, tuberkulosis, bahaya banget kan, kayak aku tuberkulosis, makan banyak si kumannya ngambilin. Nah, kita nggak gendut-gendut, kita yang ada kurus. Yang kedua, diabetes mellitus atau penyakit gula. Itu lebih berbahaya karena penyakit gula ini lebih merembet ke organ-organ lain. Sayangin tubuh kalian ya. Terus yang ketiga, penyakit pencernaan. Apapun itu, biasanya sih bakteri sama virus juga, itu harus kalian singkirkan. Terus penyakit bawaan seperti jantung, jauh-jauh dari kita ya, biarin kita sehat. Ayo kita sehat, kita bikin Indonesia sehat. Selain itu juga kalian juga harus mempertimbangkan, kalian makan banyak nih, misalnya sehari 2 piring. Terus kerjanya kalian berat, ya udah kalian banyak, tenaganya keluar. Itulah yang tidak bisa menyebabkan orang menjadi gendut. Penyebabnya aku mau ngasih tahu sama kalian solusinya bagaimana biarin kalian jadi gemuk, atau yang biasanya dibilang ih krempeng jadi gendut ya kan. Pertama, kalian atur pola makan. Pola makan itu seperti ini. Jam 7 pagi kalian harus makan atau minum susu, atau juga kalian bisa roti di selai yang namanya selai kacang. Lu nikmat banget. Terus jam 10 pagi jika kalian lapar, kalian harus nyemil atau makanan ringan. Tapi makanan ringan untuk orang membesarkan badan harus berkarbonhidrat. Misalkan kalian bisa nyemil singkong, ubi, terus nasi. Boleh nggak sih nyemil nasi? Makan berat ya. Kentang itu juga boleh. Pokoknya semua karbonhidrat adalah salah satu cemilan untuk orang gendut. Nanti jam 12 siang kalian diwajibkan untuk makan besar. Makan besarnya itu ada semuanya, 5 sehat, ada buahnya, terus ada ikan, ada daging merah. Itu diharuskan untuk orang membesarkan berat badan. Nanti di jam 3 jika kalian merasa lapar, kalian juga diwajibkan untuk nyemil lagi. Nyemilnya itu karbonhidrat ya. Juga boleh yang namanya gorengan, boleh sih gorengan tapi yang berat-berat. Nah, terus nanti sekitar malam sebelum tidur kalian harus makan lagi, makan berat. Makannya itu jangan mentang-mentang kalian ingin membesarkan berat badan, semua dimakan, tidak boleh. Membesarkan berat badan berarti kalian juga harus sehat. Bukan membesarkan berat badan kalian tidak sehat. Yang ada kalian makan banyak, yang besar perutnya jadi buncit. Nah, yang kedua itu kalian juga harus berolahraga. Olahraganya itu yang diwajibkan hanya angkat beban hidup atau beban apa ya, beban berat, misalkan angkat besi, terus nimba kan juga berat ya. Pokoknya angkat berat-berat gitu. Kalau kalian gak punya budget untuk ke gym, kalian bisa menginisiatifkan angkat-angkat apa yang ada di rumah. Angkat galon atau kerja sebagai tukang galon, angkat deh. Terus olahraga yang tidak disarankan, bukan tidak disarankan, tetapi durasinya harus dipendekkan, itu kardio. Kalian jangan terlalu lama untuk berlari, jalan santai, berenang. Durasinya dipendekin ya, karena itu akan menguras tenaga kalian. Bukan memperbesar, tapi memperkecil. Kenapa orang yang ingin menaikkan berat badan disarankan untuk olahraga berat? Karena ototnya itu akan dirusak dulu. Nah, setelah dirusak, kalian kan makan tuh makanan yang berprotein, yang bernutrisi, berkalori, akan dibentuk oleh makanan asupan yang kalian makan itu menjadi kalian besar lagi. Masku pada saat dia mau nikah, badannya kan kecil, biar terlihat menjadi ramping, dia itu meminum susu sachet rasa vanila
bangun tidur dan sebelum tidur paginya itu dia sarapan nasi uduk, lontong sayur. Berat banget kan? Tapi kalau buat kalian merasa itu cocok, jalanin aja. Tapi kalau udah merasa yang remang-remang, itu berarti kolesterol kalian itu naik. Ada teman kantor aku, istrinya itu terkena penyakit usus buntu karena ada sesuatu dalam hal, jadi ada berapa panjang ususnya harus dipotong, dan dokter sudah memvonis dia tidak akan bisa gendut. Mungkin itu salah satu penyakit dari pencernaan. Makanya kalau kalian ada sesuatu masalah atau sesuatu keinginan, jangan dipendam sendiri. Fungsinya teman sama pasangan itu untuk apa? Untuk berbagi. Jadi kesehatan, rasa kesetresan, rasa kesedihan, kita harus berbagi karena manusia itu makhluk sosial. Makasih banyak ya buat kalian yang udah dukung channel aku, bahkan yang udah nonton video aku ini. Aku doain semoga kalian semuanya diberikan rezeki yang banyak, melimpah berkah, mengalir deras. Dan sekalian harus sehat karena Indonesia juga harus sehat karena ada kita-kita orang yang sehat. Bye.